Sebanyak 1.000 tentara Israel tewas mengenaskan setelah pos keamanan di sepanjang perbatasan utara dihantam hujan rudal Iran dalam serangan paling mematikan sejak konflik meningkat. Rentetan rudal balistik yang datang dalam gelombang bertubi-tubi membuat sistem pertahanan Iron Dome lumpuh total. Tidak ada peringatan, tidak ada kesempatan, hanya dentuman yang menyapu habisan titik pos utama. Rudal-rudal itu menghantam dengan presisi seperti pisau ahli bedah langsung ke pusat-pusat komando, ruang logistik, dan tenda medis. Para prajurit yang sedang berjaga maupun yang tidur tak sempat bangun, semuanya terpanggang hidup-hidup di bawah puing logam dan pasir panas. Kami tidak melihat serangan. Yang kami lihat cuma kilatan dan tiba-tiba satuan kami tinggal kenangan. Pasukan elit yang biasa berlatih perang kota sekarang cuma bisa dikenang lewat fragmen rompi dan potongan jari. Beberapa ledakan bahkan menyebabkan runtuhnya tanah di bawah bunker menjebak ratusan prajurit hidup-hidup yang akhirnya mati kehabisan oksigen. Puluhan kendaraan militer ikut meledak menciptakan kobaran api sepanjang 600 meter yang terlihat dari negara tetangga. Yang tersisa dari mereka cuma plat nama meleleh dan sepatu tempur bolong. Bahkan anjing pelacak bingung mana bangkai mana bekas roti bakar. Sebuah tenda tempat para tentara berkumpul untuk makan malam berubah jadi kawah. Dapur lapangan, ruang salat, bahkan toilet mobile, semua jadi abu. Pasukan penyelamat yang datang belakangan hanya bisa mengumpulkan potongan tubuh dan serpihan seragam. Identifikasi jenazah jadi misi yang nyaris mustahil karena kondisi korban yang hangus total. Kalau bukan karena tato atau cincin kawin, kita gak bisa bedain antara sersan dan ayam goreng gosong, kata salah satu tim evakuasi dengan wajah pucat. Pos-pos yang dulu menjadi tempat pelatihan kini menjadi lubang kematian. Suasana yang dulunya dipenuhi suara instruksi militer kini sunyi. Hanya diisi bau daging terbakar dan denting besi leleh. Dan ketika langit kembali terang, Israel baru sadar bahwa pos terkuatnya sudah berubah jadi pemanggang raksasa yang baru saja memasak. 1.500 tentaranya sendiri. Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome yang selama ini dibanggakan sebagai tameng sakti melawan serangan udara gagal total. Rudal-rudal Iran menghujani pos keamanan dalam jumlah yang terlalu besar dan terlalu cepat untuk bisa dicegat. Radar kewalahan, peluncur kehabisan stok, dan teknisi malah sibuk cari sinyal di bunker. Iron Dome lebih mirip Iron Dome malam itu rudal masuk satu-satu dan mereka cuma bisa nonton kayak lagi streaming horor 4K. Serangan ini tidak hanya terjadi dalam satu gelombang, tetapi terbagi menjadi 3 tahap. Pertama, rudal balistik jarak menengah. Kedua, drone kamikaze. Dan ketiga, ledakan artileri roket dari wilayah proksi di perbatasan. Pos keamanan menjadi sasaran utama karena menampung hampir seluruh pasukan yang bertugas jaga rotasi malam. Gelombang pertama menghancurkan titik komando. Operator radio tewas masih memegang headset kayak nunggu lagu request yang enggak pernah nyampe. Gelombang kedua menghajar seluruh sistem komunikasi dan tenda medis. Para prajurit yang terluka tak sempat ditangani. Beberapa dari mereka masih sempat merangkak keluar dari puing sebelum gelombang ketiga menghantam. Kami temukan satu prajurit dengan 2 tangan terbakar memeluk panji sup. Entah bertahan atau nyerah. Mata langit malam berubah merah bukan oleh matahari terbenam, tapi oleh semburan api dari bahan bakar militer yang meledak. Beberapa truk logistik yang membawa amunisi ikut meledak, menambah jumlah korban dan memperparah kobaran api. Suara ledakannya bikin anjing-anjing di kota sebelah kabur ke Palestina. Sementara itu, pos pertahanan darat yang seharusnya membantu memberikan dukungan artileri malah tidak sempat bereaksi. Semua jalur komunikasi diputus dan kekacauan melanda semua lini. Sinyal hilang, listrik padam, komandan bingung, dan pasukannya jadi arang. Israel kini menghadapi fakta pahit bahwa teknologi mahal tidak menjamin perlindungan total. Ribuan nyawa hilang bukan karena kurang senjata, tapi karena terlalu percaya bahwa langit akan selalu bisa ditangkis oleh alat. Kalau teknologi ini kayak payung, malam itu bocornya selebar lapangan sepak bola. Setelah dentuman terakhir berhenti dan asap mulai mengendap, barulah realitas menyeruak dengan kejam. Prajurit-prajurit cadangan yang dikirim ke lokasi hanya menemukan puing, bau gosong, dan tubuh-tubuh hangus yang tak lagi bisa dibedakan antara letnan atau logistik. Tak ada yang selamat dari pusat pos utama. Tidak satupun. Tim medis yang datang pun langsung kolaps. Beberapa para medis militer langsung dilarikan kembali ke pos belakang karena muntah hebat melihat kondisi korban. Ini bukan evakuasi medis.
Ini proses pengumpulan puzzle manusia, kata salah satu anggota pasukan penyelamat yang kini menjalani terapi psikologis intensif. Kami temukan helm isinya kepala tapi tubuhnya di dapur. Kayaknya pas ledakan bahkan gravitasi ikut bingung. Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan bahwa para korban akan dihormati sebagai pahlawan nasional. Namun di balik pidato dan karangan bunga, publik mulai bertanya, bagaimana bisa pos strategis yang dilengkapi radar, drone, dan sistem komunikasi canggih luluh lantak begitu saja? Salah satu keluarga korban mengaku baru tahu anaknya gugur dari video drone Iran yang viral duluan di media sosial. Notifikasi resmi baru datang ke rumah 2 hari kemudian bareng tagihan listrik. Sementara itu, puluhan tentara yang selamat namun luka berat kini memenuhi rumah sakit militer di utara. Ruang perawatan penuh. Bahkan sebagian dari mereka dirawat di lorong karena ruang ICU dialih fungsikan sebagai kamar jenazah darurat. Pasien baring di kiri, mayat di kanan. Dokternya bilang, yang diam jangan disapa. Sejumlah pos cadangan kini disiagakan penuh, tapi semangat bertempur menurun drastis. Komandan wilayah melaporkan bahwa beberapa prajurit minta digeser ke bagian logistik atau pensiun dini sebelum mereka ikut jadi daging barbek selanjutnya. Di luar markas, warga mulai membentangkan spanduk bertuliskan, kami kirim anak kami jadi tentara, bukan jadi debu di pasir. Suara kemarahan tumbuh bukan hanya terhadap musuh, tapi juga terhadap pemimpin sendiri yang dianggap terlalu percaya pada strategi lama. Kita pakai taktik tahun an lawan rudal buatan tahun 2025. Kalau otak perang kita analog, ya wajar kalau hasilnya arang. Pasca tragedi yang menewaskan 1.500 tentara, suasana politik dan sosial di dalam negeri Israel mulai mendidih. Pemerintah mencoba menenangkan publik dengan konferensi pers, namun justru menambah bara di tengah kemarahan rakyat. Pernyataan semua sudah ditangani justru memicu gelombang protes karena kenyataannya yang ditangani cuma jumlah kantong jenazah. Kalau pemimpin cuma bisa bilang kami prihatin, mending dikirim ke garis depan buat merasakan panasnya rudal langsung. Ujar salah satu demonstran di Tel Aviv. Para keluarga korban berdiri di depan markas militer sambil membawa foto anak-anak mereka yang gugur. Beberapa bahkan hanya memegang lencana identitas terakhir yang ditemukan utuh karena tubuhnya tidak ada. Sementara itu di dapur pemerintahan, para menteri mulai saling menyalahkan. Kementerian Pertahanan menyalahkan kegagalan teknis, Angkatan Darat menyalahkan kesalahan intelijen, dan Departemen Teknologi malah sibuk nyalahin Wii yang lemot malam itu. Kami butuh data dari drone, tapi malah buffering. Rudalnya enggak buffering, kami yang nyeleg, kata seorang teknisi komunikasi yang kini mengajukan pengunduran diri. Lebih parah lagi, jaringan pertahanan udara masih dalam kondisi kritis. Radar utama di wilayah utara rusak berat dan peluncur Iron Dome butuh suku cadang yang belum bisa dikirim karena logistik juga hancur. Artinya langit masih terbuka seperti jemuran tanpa penutup, siap dihujani lagi kapan saja. Rudal bisa datang kapan saja dan satu-satunya yang bisa kami lakukan saat ini cuma berdoa atau pindah ke negara lain, ujar seorang komandan pasukan cadangan. Israel kini dalam kondisi siap siaga total, namun bukan dalam posisi menyerang, melainkan bertahan dari kemungkinan serangan susulan. Semua wilayah militer diperintahkan gelap total di malam hari. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, bahkan kendaraan dilarang menyalakan lampu depan. Pasukan patroli sekarang lebih mirip ninja kelaparan. Sunyi, gelap, dan takut kentut karena bisa ketahuan drone. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap strategi perang yang selama ini digembar-gemborkan. Upaya membalas belum dilakukan karena semua fokus masih tertuju pada proses evakuasi, identifikasi korban, dan perbaikan sistem yang lumpuh. Dan di balik layar, dunia hanya bisa menyaksikan satu kenyataan pahit. Sebuah negara dengan militer tercanggih di kawasan baru saja dipermalukan oleh badai logam dari langit. Di tengah kepanikan dan kehancuran, satu hal terasa sangat mencolok. Tidak ada satuan sekutu dekat Israel yang bergerak cepat. Tidak ada armada bantuan darurat. Tidak ada sistem radar tambahan. Bahkan tidak ada pernyataan dukungan militer yang berarti, hanya ungkapan duka cita dan keprihatinan mendalam dari sejumlah negara barat. Kami turut berduka semoga kuat, kata negara tetangga yang dulu kirim drone, sekarang kirim emoji. Pemerintah Israel terpaksa menghadapi fakta bahwa mereka berdiri sendiri dalam kondisi paling rentan.
Operasi militer luar negeri yang dulu agresif kini dibatalkan satu persatu karena sebagian besar unit elit mereka sudah jadi arang di pasir. Bahkan proses pemulihan pertahanan dalam negeri butuh waktu berbulan-bulan karena stok, rudal pencegat, dan senjata strategis ikut habis terbakar. Kami sedang melakukan penilaian ulang, kata pejabat militer. Tapi di lapangan, tentara sibuk menggali pasir dengan tangan buat cari granat yang belum meledak. Di perbatasan, pasukan musuh belum melakukan penetrasi darat. Namun, intelijen memperkirakan bahwa mereka tengah menunggu momen lengah berikutnya. Israel berupaya keras menyembunyikan tingkat kerusakan sebenarnya. Namun, satelit-satelit sipil sudah menyebarkan citra kehancuran ke seluruh dunia. Pos-pos itu tak lagi ada. Saking hancurnya, Google Maps otomatis ubah label dari ID Border Camp jadi Closed Permanently. Keluarga korban semakin marah karena sebagian besar jenazah tidak bisa dipulangkan. Banyak dari mereka hanya diberi kotak kecil berisi sisa barang pribadi tanpa jasad. Para rabi dan petugas pemakaman kewalahan dan kini harus menyusun prosedur darurat untuk pemakaman massal. Biasanya kami doakan satu-satu, sekarang baca doa pakai mikrofon langsung 300 sekaligus. Lebih dari 10.000 warga Israel menggelar aksi diam di depan Knesset, mengenakan pakaian hitam dan membawa lilin. Tidak ada teriakan, hanya sunyi yang memekakkan. Mereka menyebut tragedi ini sebagai hari kematian militer, simbol runtuhnya kepercayaan rakyat pada kekuatan pertahanan negara. Mereka punya nuklir tapi gak bisa tahan rudal harga diskon, tulis seorang netizen di forum militer. Kris ini bukan sekadar kekalahan fisik, tapi juga kekalahan moral, psikologis, dan strategis. Ketika langit dipenuhi abu dan daratan menjadi kuburan tanpa nama, yang tersisa hanyalah diam dan ketakutan bahwa ini baru permulaan dari gelombang lebih besar.